wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10. Adapun pertemuan ke-10 ini yang menjadi topik pembahasan kita yaitu pendidikan non-formal dan informal. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama membedakan pendidikan formal, non-formal, dan informal, kemudian menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan non-formal, menjelaskan jenis-jenis pendidikan non-formal, serta menjelaskan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non-formal. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003, pendidikan dilakukan melalui 3 jalur, yaitu ada yang namanya jalur pendidikan formal, ada yang namanya jalur non-formal, dan ada juga yang namanya jalur informal. Nah, di sini ya pendidikan itu semata-mata berfungsi untuk mengembangkan kemampuan ataupun membentuk watak serta peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dimana di sini dalam dunia pendidikan, ya tujuan dari pendidikan nasional itu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk mengemban fungsi tadi, ya fungsi pendidikan nasional tadi, maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu yang selanjutnya disingkat sebagai Sisdiknas, ya. Maka di sini untuk Sisdiknas tahun 2003 dikatakan bahwa pendidikan itu dilakukan melalui 3 jalur, yaitu jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, sekarang pendidikan formal. Pendidikan formal itu sendiri, ya, itu adalah pendidikan yang terdiri dari PAUD, ya. PAUD dalam hal ini yaitu TK, ya. Kalau formalnya itu TK ataupun RA. Kemudian ada pendidikan dasar, yaitu SD atau MI. Kemudian ada pendidikan menengah, ada SMP, MTS, dan pendidikan menengahnya ada SMA dan MA, serta adanya pendidikan tinggi. Nah, itu adalah pendidikan formal. Nah, kemudian ada lagi yang namanya jalur non formal. Nah, jalur non formal ya atau PNF disingkat dengan PNF yaitu pendidikan non formal itu meliputi pendidikan kecakapan hidup. Nah, ada PAUD juga di sana. PAUD ini ya berarti yang untuk kayak playgroup ya seperti itu. Kemudian ada pendidikan kepemudaan, ada pendidikan pemberdayaan perempuan, ada pendidikan keaksaraan, ada pendidikan keluarga, ada pendidikan keterampilan ya, dan ada juga pelatihan kerja ataupun kursus ataupun pendidikan kesetaraan lainnya ya, yang ditujukan untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Itu yang non formal. Nah, sementara pendidikan informal itu yaitu semua pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan lingkungan. Itu adalah pendidikan informal, ya, yaitu semua pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan lingkungan. Nah, ya, itu dia. Nah, pendidikan non formal ya, itu sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan yang memiliki peranan penting dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, sehingga keberadaannya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, apalagi ya kita tahu bahwa masih tingginya buta huruf ya, masih tingginya angka putus sekolah ataupun putus lanjut, masih tingginya angka pengangguran, masih tingginya angka anak usia dini yang tidak mengikuti pendidikan di lembaga PAUD misalnya, serta kurangnya minat baca masyarakat karena berbagai alasan ya. Maka keberadaan pendidikan non formal itu dirasakan dapat menjadi alternatif yang cukup krusial untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Nah, ya, itu dia yang menjadi latar belakang kenapa adanya pendidikan non formal seperti itu. Nah, ya ini tujuan. Nah, sekarang kita bahas apa sih upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, kita tahu bahwa di dalam pendidikan nasional itu ada tujuannya,
Ya tujuannya itu yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan, yaitu dengan jalan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk mewujudkan tujuan pendidikan tadi, maka dalam menyelenggarakan pendidikan nasional itu bertumpu kepada 5 misi pendidikan. Nah, apa saja 5 misi tadi? Yaitu yang pertama, ketersediaan berbagai program layanan pendidikan. Nah, ini dia program layanan pendidikan, baik itu programnya formal, non formal ataupun informal. Selanjutnya, biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Nah, makanya sekarang kan kalau di seperti SD, SMP, SMA itu kan apa namanya? Uang sekolahnya tidak ada ya, tidak ada SPP ya. Nah, kemudian adanya dana BOS seperti itu. Nah, ini membuat biaya pendidikan menjadi lebih terjangkau. Selanjutnya, semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan. Oke. Jadi, kualitasnya harus selalu diperbaharui. Ya, kita lihat dengan adanya akreditasi misalnya dari sekolah. Nah, itu menunjukkan kualitas dari setiap jenis ataupun jenjang pendidikan. Kemudian yang keempat, tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi, ya. Oh, ini yang kelimanya lupa saya enter nih ya. Ya, tidak adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi. Jadi sama saja layanan pendidikan di mana saja ya. Selanjutnya yang kelima itu jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja. Ya, adanya jaminan lulusan untuk melanjutkan dan dengan dunia kerja. Nah, inilah yang menjadi misi dari pendidikan ya, yang berfungsi untuk apa? Untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa pendidikan non formal dan informal tadi itu perlu. Ya, karena istilahnya itu untuk apa? Yaitu untuk ya di sini untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti tingginya buta huruf ya, tingginya angka putus sekolah, pengangguran ya, kemudian adanya kurangnya minat baca ya, seperti itu. Nah, jadi pendidikan non formal itu dirasakan perlu untuk ya istilahnya itu agar mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai secara istilahnya itu menyeluruh ataupun secara lebih luas seperti itu. Nah, ini yang menjadi latar belakang. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu pengertiannya yaitu menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pasal 1 ayat 3 itu menyebutkan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, jadi ada terstrukturnya dan berjenjangnya. Beda dengan informal tadi. Kalau informal ya itu pendidikannya itu di keluarga. Nah, kalau di dalam pendidikan non formal itu jalur pendidikannya di luar pendidikan formal, tetapi dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya apa saja jenis-jenis pendidikan non formal agar saudara tahu apa maksudnya terstruktur dan berjenjang tadi. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tujuan pendidikan non formal. Apa tujuan pendidikan non formal? Ya, tujuan pendidikan non formal yaitu yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, ya. Kemudian yang ketiga mempertinggi budi pekerti. Yang keempat memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, ini nanti bisa kita lihat juga di tujuan pendidikan non formal ini di setiap masing-masing jenis-jenisnya, ya. Nah, inilah yang menjadi tujuan pendidikan non formal secara umum. Nah, baik kita bahas lagi mengenai fungsi pendidikan non formal. Apa fungsinya pendidikan non formal itu?
Yang pertama yaitu pendidikan non formal itu berfungsi sebagai pengganti. Pendidikan non formal ya, itu berfungsi sebagai pengganti, artinya apabila warga masyarakat tidak memiliki akses terhadap satuan pendidikan formal atau putus sekolah ya dari pendidikan formal, maka dia dapat mengikuti pendidikan melalui jalur non formal. Seperti itu ya. Maksudnya apa? Pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti yaitu apabila warga masyarakat tidak memiliki akses terhadap satuan pendidikan formal ataupun putus sekolah dari pendidikan formal. Misalnya nggak ada biaya dan segala macam ya, atau dia sudah lama tidak bersekolah lagi karena putus sekolah seperti itu. Nah, maka dia bisa mengikuti pendidikan melalui jalur non formal. Nanti ada jenis-jenisnya ya. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pendidikan non formal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal. Ya. Nah, di sini ya maksudnya apabila pengetahuan ataupun keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal tadi dirasa belum memadai, maka dia dapat menambahnya melalui pendidikan non formal. Ya, misalnya bimbingan belajar, les ataupun privat ya, seperti itu. Oke. Nah, itu dia. Nah, kalau jalur non formal sebagai pengganti tadi bisa mengambil paket ya, paket A, paket B, paket C seperti itu. Oke. Selanjutnya yang ketiga, itu pendidikan non formal berfungsi sebagai pelengkap. Nah, dia berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik tadi pada satuan pendidikan formal itu merasa perlu untuk menambah pengetahuan ataupun keterampilannya ataupun sikapnya melalui jalur pendidikan non formal. Misalnya adanya kursus komputer, bahasa asing, ataupun kursus kepribadian dan segala macam. Seperti itu. Nah, jadi ada 3 fungsi. Yang pertama, pendidikan non formal berfungsi sebagai pengganti. Ini apabila warga negara itu tidak memiliki akses terhadap satuan pendidikan formal alias putus sekolah, kemudian maka dia dapat mengikuti pendidikan melalui jalur non formal. Ya, misalnya tadi ada paket A, B ataupun C. Kemudian ada pendidikan non formal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal. Nah, apabila tadi pengetahuan ataupun keterampilan ya ataupun sikap yang diperoleh oleh peserta didik pada satuan formal tadi itu dirasa belum memadai, maka dia dapat menambahnya melalui pendidikan non formal yaitu lewat bimbingan belajar ataupun les privat. Nah, ini pada pendidikan formal ya, maksudnya penambah pada pendidikan formal. Penambah. Oke. Kalau pendidikan non formal berfungsi sebagai pelengkap, yaitu dimana jika dia membutuhkan skill-skill lainnya, misalnya keterampilan ya, sambil keterampilan ataupun pengetahuan lainnya, yaitu bisa misalnya pengetahuan tentang komputer dan segala macam. Nah, dia ataupun bahasa asing, nah dia bisa mengambil kursus komputer, kursus bahasa asing ataupun kursus kepribadian seperti itu. Nah, inilah fungsi dari pendidikan non formal. Selanjutnya kita bahas mengenai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non formal. Nah, apa saja yang menjadi satuan penyelenggara pendidikan non formal ini? Yaitu ada pusat kegiatan belajar masyarakat, ya, bisa lembaga kursus dan pelatihan, ya, bisa juga kelompok belajar, ya, bisa juga majelis taklim, bisa juga lembaga PAUD non formal. Nah, inilah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non formal, ya. Selanjutnya kita lihat mengenai jenis-jenis pendidikan non formal. Ada beberapa jenis-jenis pendidikan non formal yang kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini di sini ini yang istilahnya itu anak-anak yang istilahnya itu biasanya itu anak yang baru lahir sampai dengan berusia 6 tahun biasanya ya, yang untuk PAUD. Nah, tapi kalau TK dia dikatakan sebagai formal ya, taman kanak-kanak. Nah, PAUD di sini nih maksudnya di sini seperti playgroup ya, seperti itu kan PAUD namanya, bukan TK. Oke. Pendidikan anak usia dini. Selanjutnya yang kedua ada pendidikan keaksaraan ya. Yang ketiga itu ada pendidikan kesetaraan. Yang keempat ada pendidikan kursus. Yang kelima pendidikan keluarga. Serta yang keenam taman bacaan masyarakat. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini. Nah, secara umum pendidikan anak usia dini itu merupakan upaya pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan kepada anak-anak yang baru lahir ya, yang sejak lahir sampai berusia 6 tahun.
Atau ada pendapat lain yang menyatakan bahwa PAUD adalah upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan memberikan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Itu berupa kompetensi. Seperti itu. Nah, di sini ya tujuan PAUD itu antara lain yang pertama apa? Kesiapan anak untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian mengurangi angka mengulang kelas. Ya, selanjutnya mengurangi angka putus sekolah alias DO, kemudian mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi angka buta huruf muda, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, inilah yang menjadi tujuan PAUD. Nah, kenapa? Ya, di sini ketika anak dari usia dini itu distimulasi, dibimbing ataupun diberikan pembelajaran, maka dia akan memiliki kemampuan ataupun keterampilan ataupun kompetensi yang bagus sebelum dia memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, akhirnya apa? Maka ini akan istilahnya itu mempercepat pencapaian wajib belajar pendidikan dasar. Ya, mengurangi angka buta huruf muda karena kan di PAUD itu diajarkan juga mengenai huruf-huruf ya, dikenalkan huruf-huruf, dikenalkan mengenai angka-angka. Nah, artinya apa? Di sini juga akan mengurangi angka buta huruf muda. Nah, jadi ini adalah tujuan dari PAUD. Nah, itu ya. Nah, apa saja ruang lingkup layanan PAUD tadi? Ya, pendidikan anak usia dini itu diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Nah, pendidikan anak usia dini ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, ataupun informal. Nah, kalau pendidikan anak usia dini lewat jalur formal, ya, ini pendidikan anak usia dini itu dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, kalau pendidikan anak usia dini itu melalui jalur formal, itu biasanya diselenggarakan pada taman kanak-kanak ataupun Raudatun Al-Anfal ya, itu adalah yang formalnya. Oke, itu dia. Selanjutnya pendidikan anak usia dini kalau melalui jalur non formal itu diselenggarakan misalnya KB, kelompok bermain, di mana di sini itu rentang usia anak itu 2 sampai 4 tahun. Nah, itu ya, ataupun adanya TPA, tempat penitipan anak ya, taman penitipan anak, di mana itu ada rentang usia mulai dari 3 bulan sampai 2 tahun. Atau bentuk lainnya yang sederajat lah ya. Nah, itu. Kemudian ada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal. Nah, kalau jalur pendidikan informal itu diselenggarakan pada pendidikan keluarga. Nah, atau di sini pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan yaitu bagi orang tua yang mempunyai anak usia 0 sampai 6. Ya, 6 tahun, 0 sampai 6 tahun. Jadi ada kayak diselenggarakan bentuk pendidikan di keluarganya ataupun di lingkungan. Oke, itu dia. Ini mengenai ruang lingkup PAUD, di mana PAUD tadi itu bisa diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, yaitu ada juga bisa melalui pendidikan non formal serta juga informal. Oke. Nah, jadi melalui layanan PAUD itu anak diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dia miliki, ya. Dia bisa bersosialisasi, ya, mengembangkan moral agama, kognitif, ada sosial emosional, mandiri, ya dia bisa berkomunikasi yaitu melalui bahasa, dia bisa melakukan motorik kasar ataupun motorik halus, ya. Nah, seperti itu. Sehingga dia juga bisa, di saat PAUD tadi juga bisa dipupuk motivasi dan sikap belajar yang positif sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Oke. Nah, itu dia. Ya, selanjutnya yang kedua itu adalah pendidikan keaksaraan. Nah, pendidikan keaksaraan itu terdiri dari pendidikan keaksaraan dasar ya atau disingkat dengan KF dan keaksaraan lanjutan atau KUM dan multi keaksaraan. Nah, seperti itu ya. Nah, pendidikan keaksaraan dasar
Ya, pendidikan keaksaraan dasar itu sendiri adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara Latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Nah, ini yang dikatakan sebagai pendidikan keaksaraan dasar. Nah, apa tujuan dari pendidikan keaksaraan dasar itu? Yaitu di sini dia memberikan layanan kepada penduduk buta aksara, ya, memberikan, saudara boleh catat ya. Tujuan dari pendidikan keaksaraan dasar itu yaitu memberikan layanan kepada penduduk buta aksara usia 15 sampai 59 tahun. Nah, di sini yang menjadi prioritas itu yaitu usia 45 tahun ke atas untuk memperoleh pendidikan keaksaraan dasar, di mana keaksaraan dasar itu yaitu akan memberikan kemampuan membaca, ya ini membaca, menulis, dan berhitung serta berbahasa Indonesia dan menganalisa. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya tujuannya itu apa lagi? Ya, tujuan yang kedua yaitu memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi orang dewasa. Yaitu suka ada ya, saya dulu waktu KKN itu ada program pemerintah di mana kami diberikan tugas untuk mengajarkan orang-orang tua ya yang belum bisa membaca. Nah, itu programnya mengajarkan orang-orang yang buta aksara. Dia sama sekali nggak bisa baca tulis. Nah, karena sudah tua. Karena zaman dulu dia tidak istilahnya itu tidak mengikuti jalur pendidikan. Tidak pernah sekolah. Jadi dia tidak bisa baca ataupun menulis. Seperti itu. Selanjutnya memberikan peluang kepada satuan pendidikan non formal ataupun formal ataupun yayasan ataupun organisasi lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar. Oke, itu dia keaksaraan dasar. Nah, siapa saja yang menjadi penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar? Ya, itu lembaga yang dapat menyelenggarakan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar itu bisa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Ya, Pusat PKBM ya, PKBM. Itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, di sini yang diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga ya. Kemudian ada Sanggar Kegiatan Belajar. Ada Sanggar Kegiatan Belajar. Kemudian ada kelompok belajar. Ada kelompok belajar atau disingkat dengan kejar. Dan ada juga yayasan ataupun organisasi lain yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, inilah penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar. Oke. Nah, siapa yang tadi yang menjadi peserta didiknya? Peserta didik yang menjadi siswanya atau muridnya dalam pendidikan keaksaraan dasar itu yaitu penduduk buta aksara usia berapa tadi? 15 sampai 59 tahun. Di mana yang diprioritaskan itu adalah 45 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Ya. Nah, siapa yang menjadi pendidiknya? Ya, pendidik atau tutor dalam keaksaraan dasar itu boleh setiap orang yang bersedia ataupun berkomitmen ya membantu membelajarkan peserta didiknya. Nah, itu. Kenapa? Karena kan di sini yang diajar itu orang-orang dewasa ya, orang-orang sudah tua. Jadi perlu orang-orang yang bersedia dan berkomitmen. Seperti itu. Oke. Jadi ya untuk pendidiknya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam keaksaraan lanjutan. Ada pendidikan keaksaraan lanjutan yaitu layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang telah selesai melaksanakan keaksaraan dasar dalam rangka mengembangkan kompetensi bagi warga masyarakat pasca pendidikan keaksaraan dasar. Nah, itu dia. Nah, di sini ya, pendidikan keaksaraan lanjutan itu terdiri dari pendidikan keaksaraan usaha mandiri misalnya. Ya, yaitu pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Nah, apa itu pendidikan keaksaraan usaha mandiri? Ya, itu adalah layanan pendidikan keaksaraan yang menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik yang sudah selesai melaksanakan
pendidikan usaha dasar tadi ya, itu dikembangkan kompetensinya ya. Itu dikembangkan kompetensinya yang ditekankan kepada pengalaman kemampuan berusaha. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi kan dia udah bisa tulis baca ya. Nah, kemudian dia mengikuti pendidikan keaksaraan lanjutan, yaitu diantaranya ya ada pendidikan keaksaraan usaha mandiri, di mana dia di sini dilatih ya, dilatih untuk ataupun dikenalkan mengenai kemampuan berusaha, ya membuka usaha seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya pendidikan multi keaksaraan. Nah, jadi ada dua jenisnya ya, yang untuk pendidikan keaksaraan lanjutan tadi. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah pendidikan keaksaraan usaha mandiri atau KUM. Ya, saya singkat dengan KUM. Nah, ya, KUM. Apa tadi itu KUM? KUM itu adalah pendidikan keaksaraan usaha mandiri, di mana di sini diajarkan cara berusaha atau membuka usaha seperti itu ya. Kemudian ada pendidikan yang keduanya itu adalah pendidikan multi keaksaraan. Ya, pendidikan multi keaksaraan. Oke, keaksaraan. Nah, pendidikan multi keaksaraan itu pendidikan yang menekankan kepada peningkatan keberagaman keberaksaraan dalam segala aspek kehidupan ya. Dimana di sini fungsinya itu untuk meningkatkan keterampilan profesi ataupun pekerjaan ataupun kemahiran yang dimiliki atau diminati oleh peserta didiknya tadi. Nah, misalnya dia minatnya ke mengenai teknologi, ya berarti dia diarahkan untuk melaksanakan pendidikan mengenai teknologi. Mungkin ada lagi yang minatnya tentang kesehatan ataupun olahraga, ada yang seni budaya dan segala macam. Ya, itu dia untuk multi keaksaraan. Dia lebih multi keterampilannya itu multi, banyak hal sesuai dengan minat dari peserta didiknya. Seperti itu. Oke. Nah, apa tujuan dari pendidikan keaksaraan lanjutan itu tujuannya yaitu untuk mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti keaksaraan dasar. Artinya di sini ya peserta didik itu dilatih untuk bisa memiliki kemampuan untuk berusaha sendiri ataupun berusaha mandiri, serta meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan-keterampilan. Seperti itu, sehingga nanti dia bisa menjadi mandiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau yang tujuannya lainnya itu, yaitu bisa meningkatkan keterampilan profesi. Seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai pendidikan kesetaraan. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai pendidikan keaksaraan, gimana tadi pendidikan keaksaraan itu terbagi dua, yaitu ada keaksaraan dasar dan keaksaraan lanjutan, maka di sini kita bahas mengenai pendidikan kesetaraan. Nah, apa itu pendidikan kesetaraan? Pendidikan kesetaraan itu adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan yang setara dengan SD, MI, SMP, dan seterusnya yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Jadi di sini istilahnya itu bagi masyarakat yang tidak mengikuti pendidikan formal atau putus sekolah sehingga dia tidak memiliki ijazah SD, SMP, SMA seperti itu, maka dia bisa mengikuti program paket A, paket B, paket C. Nah, supaya dia memiliki kesetaraan. Ya, nah, itu dia. Untuk jenis-jenisnya itu berdasarkan penjelasan pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan yang sederajat dengan SD ataupun MI adalah program seperti paket A. Yang sederajat dengan SMP atau MTS itu adalah program seperti paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA dan MA itu adalah setara dengan paket C. Seperti itu.
ya. Nah, apa tujuan dari pendidikan kesetaraan tadi? Yaitu menyediakan layanan pendidikan pada jalur pendidikan non formal untuk menjaring anak-anak yang putus sekolah, ya. Yang menjaring anak-anak yang putus sekolah di tingkat SD, SMP ataupun SMA. Nah, untuk istilahnya itu mensukseskan program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar, yaitu wajib belajar 9 tahun. Seperti itu, ya. 12 tahun lah sekarang ya berarti kalau sampai SMA. Kemudian meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan serta sikap warga belajar sehingga dia memiliki kemampuan yang setara dengan tingkat-tingkat pendidikan formal tadi. Seperti itu. Sehingga dia bisa memiliki bekal kecakapan hidup yang bermanfaat nanti untuk mencari nafkah ataupun berusaha secara mandiri. Nah, itu ya. Nah, itu gunanya untuk pendidikan kesetaraan. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada pendidikan kursus. Nah, pendidikan kursus itu adalah menurut Direktorat Pendidikan Kursus dan Kelembagaan mendefinisikan kursus sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha ataupun industri. Seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 5 menyatakan bahwa kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di sini ya kursus itu sendiri ada kursus, ada pelatihan. Nah, kursus dan pelatihan itu sendiri mengandung dua konsep yang saling terkait. Nah, di mana di sini kursus mengacu kepada kepentingan individu yang belum bekerja. Nah, itu kursus. Itu kursus ya. Kursus itu mengacu kepada kepentingan individu yang belum bekerja. Nah, jadi kita bisa mendefinisikan bahwa kursus itu merupakan kegiatan pengembangan secara sistematik ataupun sikap, pengetahuan, keterampilan, pola perilaku yang diperlukan oleh individu untuk mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan dengan lebih baik. Nah, itu dia untuk kursus, ya. Jadi kalau kursus itu dia lebih kepada kepentingan individu yang belum bekerja. Selanjutnya ada pelatihan. Nah, kalau pelatihan itu dia mengacu kepada kepentingan organisasi. Nah, lebih kepada kepentingan organisasi. Di mana ya di sini kita bisa mendefinisikan bahwa ya kursus tadi ya kursus tadi itu sebagai prosedur formal yang dipergunakan oleh organisasi untuk memfasilitasi anggota-anggotanya untuk belajar. Sehingga nanti diperoleh hasil berupa perilaku ya yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, seperti itu. Misalnya guru, diadakanlah pelatihan untuk guru supaya istilahnya itu memiliki keterampilan yang nanti berkontribusi terhadap sekolah misalnya seperti itu ya. Nah, itu dia. Jadi kursus dan pelatihan itu mengandung dua konsep yang saling terkait, tetapi sebenarnya dia sedikit berbeda. Seperti itu ya. Oke. Apa tujuan dari pendidikan kursus tadi? Nah, kita bisa lihat tadi ya di pasal 26 ayat 5 bahwa kursus tadi itu diselenggarakan untuk memberikan istilahnya itu pengetahuan, keterampilan ataupun kecakapan hidup serta sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, inilah tujuan dari pendidikan kursus. Nah, itu ya. Nah, jenis pendidikan kursus itu ada dua. Nah, jadi pendidikan kursus itu sendiri jenisnya ada dua. Yaitu yang pertama ada yang namanya kursus berbasis keilmuan, ya, berbasis keilmuan. Dan yang kedua, keilmuan ini dalam artian akademik, ya. Kemudian kursus yang bersifat, ya, ada kursus bersifat teknis praktis.
bersifat teknis praktis. Nah, kursus berbasis keilmuan ataupun akademik itu misalnya contohnya bahasa asing, komputer, perpajakan, akuntansi, misalnya gitu ya. Nah, kalau kursus bersifat teknis praktis itu contohnya misalnya menjahit, tata rias pengantin, tata boga, otomotif, merangkai bunga, mengemudi, perhotelan, misalnya seperti itu. Nah, itu atau kecantikan rambut ya. Nah, itu masuk ke dalam kursus yang bersifat teknis praktis. Nah, itu dia. Ya, ini mengenai pendidikan kursus. Selanjutnya kita bahas mengenai pendidikan keluarga. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pendidikan keluarga di sini? Ya, pendidikan keluarga itu adalah ya, pendidikan yang berlangsung di keluarga yang dilaksanakan oleh orang tua dan satuan pendidikan sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak. Nah, di sini ya, pada pelaksanaannya pendidikan keluarga itu diatur oleh Permendikbud nomor 30 tahun 2017 tentang pelibatan keluarga. Nah, di mana pelibatan keluarga itu yaitu dilakukan dengan istilahnya itu pelibatannya itu caranya itu yaitu di mana keluarga tadi berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dengan melibatkan keluarga dalam karena kan nggak mungkin hanya di pendidikan formal saja, sehingga di keluarga juga dilakukan istilahnya itu peran serta dari keluarga di dalam proses pembelajaran anak ataupun pendidikan anak. Begitu. Nah, adapun yang menjadi tujuan pendidikan keluarga yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Nah, selain itu pendidikan keluarga itu juga bisa mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Nah, di situ juga tujuan dari pendidikan keluarga itu bisa meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak, seperti itu. Nah, pendidikan keluarga itu juga bertujuan untuk membangun sinergisitas antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, seperti itu. Sehingga nanti bisa mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, bagaimana bentuk pelibatan keluarga ya di dalam proses pendidikan ya? Di sini adalah ini maksudnya pendidikan keluarga itu adalah perlibatan keluarga di dalam proses pendidikannya dalam mendidik anak seperti itu ya. Nah, di sini bentuk perlibatannya bagaimana? Nah, ada berbagai bentuk perlibatan di mana yaitu misalnya dengan menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh sekolah ya, mengikuti istilahnya itu kegiatan komite ya, ataupun bersedia menjadi anggota komite sekolah, berpartisipasi aktif dalam istilahnya apa namanya ya, berperan aktif misalnya ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, kita ikut seperti itu. Keluarga juga ikut berperan aktif di dalam kegiatan tersebut seperti itu ya. Nah, itu dia untuk pendidikan di keluarga. Nah, jadi bentuknya itu ya berarti melibatkan keluarga dalam proses pendidikan anak. Nah, di antaranya yaitu bisa melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan. Seperti itu. Bisa menjadi istilahnya itu mengikuti rapat-rapat yang diadakan oleh sekolah, bisa menjadi anggota komite sekolah, seperti itu ya, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, seperti itu. Nah, itu adalah bentuk dari pendidikan keluarga, yaitu perlibatan keluarga di dalam apa namanya proses pendidikan ataupun mendidik anak yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Jadi kita ikut terlibat di dalam proses pendidikannya dalam bentuk dukungan ataupun dorongan dalam mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Selain itu juga di rumah kita juga istilahnya itu membantu anak ya dalam melaksanakan proses pendidikannya di sekolah. Misalnya kalau ada PR tentu kan itu menjadi tugas orang tua untuk mengajarkan anaknya ataupun membimbing anaknya seperti itu ya. Nah, itu dia untuk pendidikan keluarga. Selanjutnya terakhir yaitu adalah Taman Bacaan Masyarakat. Nah, di sini disingkat dengan TBM itu adalah sarana ya
atau lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang menyediakan dan memberikan layanan di bidang bahan bacaan berupa buku, majalah, tabloid, koran, komik, dan bahan multimedia lain yang dilengkapi dengan ruangan untuk membaca, diskusi, bedah buku, menulis, dan kegiatan literasi lainnya. Dan didukung oleh pengelola yang berperan sebagai motivator. Nah, di sini ya Taman Bacaan Masyarakat itu tujuannya untuk apa? Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan keterampilan membaca di dalam masyarakat. Sehingga bisa membangun ya, jadi tujuannya juga bisa membangun masyarakat membaca dan belajar. Tujuannya apa lagi? Bisa menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca, ya. Bisa juga di sini tujuannya itu untuk mendorong terwujudnya masyarakat belajar sepanjang hayat seperti itu. Nah, itu ya. Nah, di sini juga tujuannya itu bisa mewujudkan kualitas dan kemandirian masyarakat yang berpengetahuan ataupun berketerampilan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat apa fungsi dari TBM tadi. Fungsi TBM itu sebagai tempat belajar dan mencari informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik mengenai masalah yang langsung berhubungan dengan masalah pendidikan ataupun yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari TBM. Karena kan kita menyediakan tadi yang namanya tempat membaca, ruang membaca bagi masyarakat. Seperti itu. Nah, ya. Oke, itu dia untuk Taman Membaca Masyarakat. Nah, biasanya penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat itu dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun warga masyarakat. Nah, suka ada kan ya apa namanya pustaka kalau yang dilakukan oleh pemerintah suka ada pustaka berjalan itu kayak mobil yang isinya buku-buku jadikan pustaka berjalan. Nah, nanti mobil itu datang baik itu ke daerah-daerah ya. Nah, nanti dia apa namanya stay di sana dan masyarakat sana bisa membaca seperti itu. Nah, atau ada juga disediakan tempat memang khusus untuk belajar bagi masyarakat, ada apa namanya kayak apa ya semacam pendopo untuk masyarakat berkumpul belajar di sana membaca gitu, ada kumpulan-kumpulan buku-buku seperti itu ya, itu yang diselenggarakan oleh masyarakat ataupun mungkin ada perorangan yang menyediakan di rumahnya itu perpustakaan yang boleh dikunjungi oleh orang lain misalnya seperti itu ya. Nah, itu dia untuk TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Nah, itu ya. Nah, ini dia pembelajaran kita pada pertemuan ke-10 yaitu mengenai pembelajaran bukan pembelajaran ya, mengenai pendidikan non formal dan informal. Sekarang saudara mungkin sudah bisa membedakan apa itu pendidikan formal, non formal dan informal. Kalau pendidikan formal itu diselenggarakan oleh apa namanya lembaga formal ya, yang memiliki izin ya dan ada ijazahnya nanti. Nah, kalau pendidikan apa namanya non formal itu diselenggarakan ya di luar dari pendidikan formal ya, di mana pendidikan non formal tadi itu diselenggarakan juga secara terstruktur juga, diselenggarakan oleh berbagai lembaga juga ya. Nah, hanya saja di sini dia lebih kepada untuk apa namanya ya menambah pengetahuan ataupun keterampilan bagi masyarakat. Nah, kalau informal itu adalah pendidikan yang berada di dalam keluarga seperti itu yang diselenggarakan oleh keluarga ya. Kita kan belajar dari kecil sampai dewasa itu juga dari keluarga, itu dikatakan sebagai pendidikan informal. Oke, nanti mungkin saudara bisa mengonsep sendiri bagaimana perbedaan masing-masingnya ya. Nah, ini dia pembelajaran kita pada pertemuan ke-10 kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.